Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi mengenai analisa fundamental dari jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini tanggal 2 Februari 2024. Di sini saya menggunakan website dari forexfactory.com untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas, check it out. Oke, yang pertama pukul 20.30 ya. Di sini ada data high impact, ada 3, ada average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah data average hourly earning. Jadi data average hourly earning ini salah satu indikator ya yang mengukur perubahan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja non pertanian yang ada di Amerika Serikat. Tapi dalam jangka waktunya adalah per bulan. Dan peningkatan average earning ini biasanya dianggap sebagai indikator positif ya. Jadi kalau angka average earningnya ini meningkat, maka ini dianggap positif karena menunjukkan adanya kenaikan upah bagi pekerja. Kenaikan upah ini dapat mendorong konsumsi dan permintaan pasar yang dapat meningkatkan inflasi di kemudian hari. Selain daripada itu, kenaikan upah juga dapat memberikan insentif ya bagi produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka yang tentunya dapat memicu inflasi. Jadi pengaruhnya ada ya terhadap inflasi. Namun dampak average hourly earning ini secara langsung itu untuk terhadap inflasi ya itu tidak bisa dijadikan cuma satu data ini aja. Ada faktor-faktor ekonomi yang lain seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal ataupun moneter. Jadi kita juga harus mempertimbangkan data-data yang lain. Cuman intinya kalau data average hourly earning ini menunjukkan peningkatan ya dari data sebelumnya, contoh data nanti malam akan rilis 0,3%. Kalau kita lihat dari previewsnya kan 0,4% nih. Forecastnya, prediksinya 0,3%. Kan berarti ada penurunan angka. Maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka identifikasinya adalah indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau aktualnya di atas forecast seperti halnya di tanggal 5 Januari bulan lalu dari 0,4%, forecastnya 0,3%, ternyata hasil aktualnya adalah 0,4%. Jadi ada pertumbuhan upah per jamnya yang diterima per bulan oleh pekerja. Nah, itu dapat memicu yang namanya inflasi. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau nanti malam pukul 20.30 salah satu data average earning menunjukkan sesuai dengan forecast ya, prediksinya turun dari 0,4% menjadi 0,3%, maka di situ akan terjadi negatif ya terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, selanjutnya kita akan bahas data non-farm employment change. Oke, kemudian di jam yang sama ya 20.30 ini juga high impact, juga ada non-farm employment change atau NFP. Jadi non-farm payroll ini ya atau NFP ini adalah laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja yang ada di Amerika Serikat dan dikeluarkannya adalah setiap bulan. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan ya yang dibuat atau hilang di sektor non pertanian selama bulan sebelumnya. Jadi hubungannya juga berkaitan ya dengan average earning tadi. Non-farm payroll ini non-farm payroll ini memiliki hubungan yang erat dengan inflasi ya. Karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja. Jika non-farm payroll menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, ini dapat mengarah pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan akhirnya terjadinya inflasi akan lebih menguat. Namun jika non-farm payroll menunjukkan penurunan pekerjaan yang tajam, hal ini dapat menunjukkan perlambatan ekonomi dan dapat menekan kenaikan harga dan inflasi. Oleh karena itu, banyak para analis atau investor yang sering ya memantau laporan non-farm payroll ini untuk mendapatkan petunjuk tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat. Jadi sangat jelas ya. Dan kalau kita lihat dari datanya, data sebelumnya ya, ini 216.000, oke. Dan
diperkirakan forecastnya ini ada penurunan ya sebesar 187.000. Jadi kalau nanti aktualnya sesuai dengan forecast, artinya turun ya. Dari previous ke forecast, aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena ekonominya dianggap turun ya. Itu posisinya. Jadi kalau kita lihat dari prediksinya memberikan dampak terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan atau turun untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi sangat jelas ya posisinya. Tapi kalau nanti datanya ini ternyata hasilnya di atas forecast ya, bahkan jauh di atas previous, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu pengaruhnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk non-farm employment change ya. Saya harap teman-teman memahami apa yang saya maksud. Karena hubungannya sangat erat terhadap effect on earning. Data selanjutnya yang akan kita bahas adalah unemployment rate. Oke, selanjutnya untuk data rilis di pukul 20.30 di sini ada unemployment rate ya. Ini juga data high impact. Jadi unemployment rate ini adalah data tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Ini juga rilis setiap bulan. Jadi kalau kita membacanya itu ketika tingkat pengangguran itu naik, biasanya dapat mempengaruhi permintaan konsumen dan mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat memicu kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan mendorong investor untuk mencari investasi di tempat lain sehingga mengurangi permintaan terhadap dolar ya, atau indeks dolar bisa terjadi penurunan. Dalam hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai indeks dolar itu sendiri. Namun reaksi pasar terhadap tingkat pengangguran tidak selalu dapat diprediksi dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti ya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi global secara keseluruhan. Jadi secara gambarannya, kalau kita lihat dari data yang akan rilis malam ini ya, dari previous ke forecastnya, di mana angka 3,7% itu data sebelumnya itu baik ya untuk tanggal 5 Januari bulan lalu yang rilis dari 3,7%. Memang waktu itu forecastnya kan 3,8% ada kenaikan, tapi ternyata datanya itu keluar di bawah forecast, sama seperti data sebelumnya itu dianggap positif terhadap indeks dolar. Dan tentunya hari ini angkanya yang rilis prediksinya sama ya, dari 3,7%. Forecastnya ini 3,8%, jadi tingkat pengangguran naik. Nah, jika mana ini terjadi, maka ini akan berpengaruh terhadap indeks dolar, akan terjadi penurunan atau negatif terhadap indeks dolar. Itu pengaruhnya dari unemployment rate terhadap indeks dolar ya. Dan secara keseluruhan ketika kita tadi bahas dari average hourly earning, kemudian non-farm employment change atau NFP, dan unemployment rate, ya rata-rata datanya dari previous ke forecast menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar itu sendiri. Seperti apa nanti actual hasilnya ya, tentunya saya akan share untuk data tersebut, hasil aktualnya ya di grup ZF Brotherhood. Silakan teman-teman mengikuti daripada grup Telegram dari Zona Forex itu sendiri. Link ada di deskripsi. Dan selanjutnya saya akan membahas data high impact berikutnya ya, pukul 22.00, yaitu revisi UM Consumer Sentiment. Untuk data pukul 22.00 high impact untuk revisi UM Consumer Sentiment ya, dimana ini juga salah satu indikator yang mengukur keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan mereka untuk masa depan. Jadi kalau kita lihat dari angkanya, di sini ada kenaikan ya, meskipun tipis dari 78,8%. Kemudian forecastnya adalah 78,9%. Jadi kalau angkanya ini aktualnya sesuai dengan forecast, angkanya naik, maka akan berpengaruh terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Tapi kalau aktualnya di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Ini adalah data terakhir yang nanti malam akan rilis, dan semoga apa yang saya informasikan saat ini memiliki manfaat ya buat teman-teman semua, khususnya subscriber daripada Zona Forex itu sendiri atau teman-teman yang baru mengikuti Zona Forex. Dan
perhatikan dengan bijak ya data yang akan rilis. Setiap data itu ketika rilis kita tidak akan tahu hasil aktualnya seperti apa. Jadi ketika Anda menggunakan strategi transaksi dengan mengharapkan data sesuai dengan forecast, itu menurut saya kurang bijak ya. Lebih baik Anda lebih pelajarin lagi seperti apa kondisi dan pengaruhnya terhadap market yang Anda transaksikan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya ini bermanfaat dan teman-teman bisa share ke teman-teman kalian semua dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.